يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة الحديث أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita, ya, Allah berikan kita berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang punya hutang semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya. Yang punya masalah semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah SWT, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila hadratil nabiy Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin hadis nomor 233. Jadilah imam salat yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim at-dha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang kalian mengimami orang-orang sholat. Jadi ini hadis untuk para imam, kan? Ya, jadi hadis ini untuk para imam. Artinya hadis ini jangan digunakan untuk menyerang imam. Nah, ini hadis supaya imam ini introspeksi diri. Tapi kita yang jadi makmum jangan menggunakan ini untuk mengkritik dan menyerang imam. Nanti habis ngaji ini imamnya dicek, Pak Imam gak cocok sama hadis, ya kan? Ketemu lagi di masjid yang lain, Pak Imam gak cocok sama hadis ini, ya. Ini gak seperti itu, Pak. Jadi ini kan khitabnya kan, khitab itu artinya ini hadis ditujukan untuk siapa, gitu ya. Sebagaimana hadis yang ditujukan untuk orang kaya jangan digunakan orang miskin untuk menyerang orang kaya. Contoh dalam hadis kan tidak boleh bersifat akhir. Itu hadis dipakai sama pengemis supaya kalau minta-minta itu pasti dikasih. Pak Haji, ini nggak boleh dalam hadis, Pak Haji nggak boleh pelit. Itu hadis buat orang kaya, tapi digunakan orang miskin untuk menyerang orang kaya. Dan terus orang kaya memakai hadisnya orang miskin. Apa hadisnya orang miskin? Jangan meminta. Akhirnya yang kaya pakai hadis, kamu orang miskin jangan minta-minta. Yang miskin memakai hadis, wahai kamu orang kaya jangan pelit. Ini serang-serangan nih Pak. Yang kaya nggak mau nyumbang,
yang miskin tetap minta-minta. Oh, ini nggak benar semua. Maka di sini ini hadis untuk para imam. Tapi jangan jadikan hadis ini untuk menyerang imam. Artinya, jadikan hadis ini untuk kita pribadi. Saya nanti kalau jadi imam, saya akan mengamalkan hadis ini. Itu loh Pak. Bukan setelah ngaji hadis ini, Ustaz, setelah kita cek imam kita gak cocok dengan hadis ini. Enggak gitu. Paham ya Pak ya sebelum kita mulai pengajiannya. Jadi ini potong dulu supaya kita lebih memahami. Jadi hadis untuk imam ini jangan digunakan untuk menyerang para imam. Jadi ini kita niat di hati kita. Seandainya nanti ada momen kita jadi imam, entah imam di mushola, entah imam di kantor, atau kita jadi imam acara arisan di rumah, ya, atau kita nanti jadi imam taraweh, Bapak harus menggunakan hadis ini untuk Bapak. Ini loh Pak, tujuan ngaji kan seperti itu. Jadi jangan gunakan ngaji untuk saling menyerang. Wah ini bahaya ini. Makanya kenapa banyak orang ngaji kok malah saling menyerang itu karena tidak paham tujuan ngaji. Ngaji ini bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, ini tujuannya ngaji. Kita baca lagi. Ketika salah seorang kalian mengimami orang-orang sholat, maka ringankanlah sholatmu. Yukhafif maknanya ringan. Ringan di sini nanti dikasih keterangan di bawah. Karena sesungguhnya di dalamnya ada orang lemah, orang sakit, dan orang yang sudah lanjut usia. Dan ketika kalian sholat sendiri, maka panjangkanlah sholatmu sesukamu. Hadis muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat yang lain disampaikan, dan ada orang yang memiliki hajat sebagai tambahan hadis. Jadi kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan ada orang lemah, orang sakit, lanjut usia, ada yang punya hajat. Ya, kita kan nggak tahu Pak namanya jamaah atau Pak. Ya mungkin di jamaah kita ada yang lagi lemah. Lemah di sini kan macam-macam. Mungkin ada yang lagi demam, maksain sholat berjamaah. Sampai di tempat ternyata imamnya panjang banget, rukuknya panjang, sujudnya panjang, akhirnya besok kapok dia, nggak berani sholat di situ lah. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan bahwa termasuk imam yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah para imam yang sholat, para imam sholat yang memahami kondisi makmumnya. Jadi Bapak kalau jadi imam, pengen dicintai Allah, pengen dicintai Rasulullah, jadilah imam yang kondisional. Lihat kondisi makmum. Jadi makanya ini anjuran Pak. Kenapa imam ini sebelum takbir tengok ke belakang? Pedagang bakso semua. Gitu ya Pak. Kalau belakangnya pedagang bakso semua kan otomatis ngimaminya boleh panjang apa tidak? Kenapa Pak? Ya dagang itu pengennya cepat jamaah, cepat dagang lagi gitu loh. Belakang atau pedagang kabeh ya. Bapak mungkin ngimamin di masjid, di situ ada bazar, ada pasar malam. Kebetulan pas sholat itu yang sholat banyak kan pedagang. Ya jangan baca Al-Baqarah tuh Pak. Ya. Baca sabis, hal-apa, udah lama lagi ya Allah. Ya kasihan pedagangnya, nanti besoknya pedagangnya nggak mau sholat jamaah lagi. Ketika ditanya apa nggak ke masjid, wah lama, keburu pelanggan saya kabur, nah seperti itu. Jadi ini penting ya, kita kondisional, lihat kondisi makmum, sehingga dia akan memilih untuk memberikan keringanan dalam sholat berjamaah. Jadi imam yang baik itu ya imam yang menyesuaikan jamaahnya, bukan jamaah yang harus menyesuaikan imam. Ini pemimpinnya gitu Pak. Mau RT, mau
mau pemimpin desa, pemimpin negara, itu menyesuaikan kondisi yang dipimpin. Ya, sebagaimana seorang guru, kalau dia tahu muridnya nggak mampu, ya jangan dipaksa. Kalau kita kan sebaliknya, sudah tahu nilai matematikanya 5, malah dikasih les. Akhirnya tambah stres itu bocah. Giliran nilainya yang bagus malah nggak dikasih les, Pak. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ini anak nggak bakat matematika kok malah dikasih apa? Dikasih les. Ya, tambah nggak bakat. Orang nggak bakat itu ya mau belajar kayak apapun yang nggak bakat. Bakat itu kalau kitanya bagus, contoh bahasa Indonesia ini 10, berarti ini anak ini bagus dalam bidang bahasa Indonesia. Itu kalau dikasih les, insya Allah lebih bagus lagi. Ini kayaknya anak ini bakatnya ngaji, ya udah kita kasih syaratnya dia untuk ngaji. Ya, menyesuaikan kondisi jamaah. Sebagaimana bacaan Al-Quran yang tidak terlalu panjang, ya, ruku dan sujud yang tidak terlalu lama. Jadi jangan diartikan panjang itu hanya qiraah. Ada orang panjangnya rukuk, nah, ada. Panjang sujud ada. Saya pernah lagi sholat berjamaah, itu sujudnya lama banget Pak asli Pak. Saya sebagai anak muda, itu saja jenuh loh Pak. Sujud kelamaan itu jenuh. Habis itu saya ketika lagi adzan, lagi di perjalanan kok ketemu masjid itu, saya nggak sholat situ, saya nyari masjid yang lain. Dan ternyata rukuk yang kelamaan, sujud yang kelamaan itu makruh Pak. Di dalam kitab fikih itu imam tidak boleh melebihi 3 kali membaca subhanallah. Ya, kalau rukuk maupun sujud nggak boleh. Kalau nekat baca makruh, kecuali sholat tasbih. Memang tasbih itu kan sunahnya sebenarnya kan nggak berjamaah. Tapi kalau berjamaah ya mau nggak mau tetap harus panjang. Jadi kalau bisa imam ini ya 3 kali saja udah, nggak usah melebihi. Karena ada orang yang vertigo, sujud kelamaan nggak kuat. Ada orang yang kalau rukuk kepalanya pusing, ya yang seperti ini yang disebut dengan doif. Doif itu lemah. Ya, maka udah santai saja, tapi juga jangan terlalu cepat. Subhanallah, sebenarnya terlalu cepat, 1 kali doang. Ya, subhanarabbiyal a'la 1 kali, subhanarabbiyal azim 1 kali. Udah, itu kecepatan Pak. Kita punya target yang pas berapa? 3 kali. Lebih dari itu makruh. Bagi siapa makruhnya? Bagi imam. Ya, dikarenakan bisa jadi di dalam jamaahnya ada orang yang lemah, orang sakit dan orang tua, dan orang yang memiliki keperluan yang menginginkan agar sholatnya cepat diselesaikan. Termasuk mungkin jamaahnya ada yang mules gitu loh Pak. Mungkin jamaahnya ada yang ditunggu tamu di rumah, ya itu namanya keperluan itu seperti itu. Mungkin jamaahnya ditunggu istri mau jalan habis sisa, ya. Mungkin jamaahnya habis sholat nanti mau jemput anaknya sekolah. Nah kita kan nggak tahu, maka boleh sholatnya jangan dipanjang-panjangkan, baik qiraah, rukuk maupun sujud. Maka imam yang baik adalah imam yang mengikuti arahan Nabi SAW dan bukan mengikuti keinginannya sendiri. Namun jika seseorang sholat sendiri, maka dibebaskan baginya untuk memanjangkan sholatnya sesuai dengan keinginannya tanpa ada larangan apapun. Jadi ini Nabi tidak melarang panjang kalau sholat sendiri. Bapak sholat tahajud sampai 1 jam rukuknya silakan. Bapak sholat sunnah duha, sujudnya sampai 1/2 jam silakan. Bapak sholat witir, bacanya Al-Baqarah hatam silakan. Tapi kalau sholat sendiri, tapi kalau berjamaah jangan. Cuma zaman sekarang dibalik. Mau dibalik apa? Kalau imamin panjang banget, giliran sholat inna a'tainakal kautsar, sholat sendiri cepat. Giliran imamin panjang.
Lupa kok imamin panjang kalau sholat sendiri cepat. Nah kalau imamin kan harus panjang, ya. Ada yang seperti itu. Maka bolehlah kita cek. Saya pengalaman pribadi, termasuk sunnah sholat pendek itu kalau lagi safar. Jadi bapak kalau lagi safar perjalanan 80 kilo, itu kan ada sholat jamak qashar ya. Itu sunnah baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah ini sunnah nih Pak. Jadi Nabi kalau safar itu bacanya 2 surat itu aja. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Gak usah baca yang aneh. Dan saya pernah itu Pak, saya pernah mengalami momen kita sholat di terminal. Kebetulan kita habis pulang dari Wonosobo. Jadi satu rombongan berhenti di terminal. Terminalnya besar itu. Pulau Gebang kalau nggak salah. Yang di atas tuh Pak ya, terminal gede itu. Kebetulan imam subuhnya lagi nggak ada Pak. Kebetulan imam subuhnya lagi nggak hadir. Maka mau nggak mau kita yang imamin. Nah, pas kita imamin, kita baca surat Ar-Rahman. Habis selesai, kita nggak baca panjang. Ar-Rahman paling berapa ayat itu? Saya baca mungkin 4-5 ayat saja. Habis selesai, jamaahnya ada yang nyamperin, Ustaz. Begitu Ustaz baca Ar-Rahman, gemeter kaki saya Ustaz. Itu baru bilang Ar-Rahman itu kakinya kan udah gemeter, karena dia ngerasain capeknya di bis. Jadi di bis ini kan namanya orang duduk Pak. Perjalanan Wonosobo Jakarta kan lumayan jauh kok. Itu kok pas dengar saya baca Ar-Rahman itu kakinya udah mulai gemeter. Tapi setelah Ustaz baca 4-5 ayat rukuk, alhamdulillah ternyata nggak habis, ya. Dan ternyata itu betul, artinya Nabi itu nggak pernah salah. Kenapa? Kalau safar sunnahnya baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena orang safar itu rata-rata capek. Bahkan sholat saja boleh diringkas menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan asar. Namanya jamak qashar. Ya, maghrib tetap 3. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, maghrib kalau di qashar berapa ya? Maghrib kalau di qashar itu 3. Maghrib nggak bisa di qashar. Ya, kalau isya jadi berapa? 2. Nah, kalau maghrib Pak nggak bisa. Kalau mau bikin 1,5 kan nggak mungkin. Ya, maghrib tetap 3. Dan subuh ini dijamak pakai apa? Wah ini penting nih. Ini selingan saja Pak. Subuh ini nggak bisa dijamak karena subuh nggak ada temannya. Ada yang lucu, subuh dijamak sama sholat duha, ya nggak boleh. Jadi subuh tetap wajib berhenti. Nah, kalau jamak kan duhur ke asar atau asar ke duhur, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Nah, kalau subuh mau ditarik di mana? Nah, nggak ada temannya, makanya subuh tetap harus berhenti. Sholatnya 2 rakaat, bacanya apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nggak nyampe sejam Pak. Sejam nyampe nggak? Enggak. 2 menit? Nah, kalau tahapannya lebih cepat nggak nyampe. Artinya begitu ringannya sholat, yang bikin sholat ini berat ya kita sendiri. Makanya dalam hadis ini disampaikan, jadilah imam sholat yang disayang Allah, disayang Rasul. Artinya jamaah besok jamaah lagi mau. Nah, ciri-ciri imam yang disayang Allah Pak, jamaahnya itu senang. Jadi habis selesai sholat itu enak sholat di sini, besok lagi ya. Nah ini tanda kalau apa namanya jamaahnya senang dengan imam tersebut. Nah, kalau jamaahnya sholat sekali besok ada lagi, jamaahnya kapok. Nah ini yang disebut imam yang tidak disayang Allah, tidak disayang Rasulullah, karena bikin jamaahnya kapok. Ya, ngaji pun juga sama. Ngaji pun jangan lama-lama. Ngaji jangan lama. Jadi habis maghrib isya itu sedang Pak. Sedang gimana? Kalau isya itu di qasharnya pada saat maghrib atau isya? Nah, isya ini boleh Bapak ditarik ke maghrib. Jadi namanya jamak takdim.
atau maghribnya yang ditarik ke isya, namanya adalah jamak takhir. Atau bapak nggak usah dijamak, maghrib tetap maghriban biasa, begitu isya masuk waktu isya, bapak sholat isyanya qashar, namanya qashar tanpa jamak. Jadi dalam fikih itu ada istilah jamak dengan qashar, jamak tanpa qashar, qashar tanpa jamak. Jadi kalau qashar tanpa jamak, berarti bapak begitu dengar adzan isya, bapak sholat isya 2 rakaat udah. Nggak ada maghrib, kan maghrib tadi sudah sholat maghrib tadi. Itu namanya jamak tanpa namanya qashar tanpa jamak. Nah itu bapak kalau mau dijamak boleh isyanya ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim, atau maghribnya dimundurin ke isya, namanya jamak takhir. Jadi kalau nggak ngelakuin perjalanan ya nggak amal, Pak. Jadi betul kata para ulama, ilmu ini akan bisa dilaksanakan kalau kita ini safar. Karena banyak ilmu-ilmu yang di rumah itu nggak bisa diamalin. Seperti ilmu apa? Jamak qashar di rumah bisa diamalin? Nggak bisa. Harus menjalankan apa? Safar. Seperti apa lagi? Haji umroh bisa diamalin di rumah, Pak? Nggak bisa. Harus jalanin apa? Safar. Boleh. Hadis nomor 234. Rasulullah SAW memilih meninggalkan amalan yang dicintainya hanya karena takut memberatkan umatnya. Ini termasuk ulama yang benar itu kayak gini, termasuk pemimpin yang baik itu kayak gini. Meninggalkan sesuatu untuk rakyat, meninggalkan sesuatu karena kasihan dengan umatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bi khasyata ay ya'mala bin nas fa yufradu alaihim, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sungguh dahulu Rasulullah SAW pernah meninggalkan satu amalan, sedangkan beliau mencintai untuk mengerjakan amalan tersebut. Dan beliau meninggalkan amalan tadi karena takut apabila orang-orang mengerjakan amalan tadi, kemudian amalan tersebut diwajibkan bagi mereka. Keterangan dalam hadis ini disampaikan tentang kesempurnaan rasa sayang Nabi SAW kepada umatnya. Bahasa simpelnya gini, Pak, bapak itu pengen minum es, tapi karena takut nanti anak-anaknya pada minum terus mereka demam, akhirnya bapak rela ninggalin es sayang kepada anaknya. Nabi sebenarnya pengen ngamalin sholat ini, sholat ini, sholat ini. Tapi kalau Nabi ngamalin, nanti umatnya ngikut, takutnya jadi wajib. Akhirnya Nabi nggak ngamalin. Bukan karena Nabi nggak suka, tapi Nabi lebih memilih memberikan keringanan kepada umat. Sebagaimana pada malam keempatnya nih, keempat bulan Ramadan, beliau sengaja tidak keluar untuk menjalankan sholat sunnah sampai masuk waktu subuh. Jadi malam pertama Nabi datang. Ini bukan terawih, Pak. Terawih zaman Nabi tidak ada. Terawih itu adanya zaman Umar. Paham Pak ya? Nah, itu nanti kalau ada perbedaan pendapat, mungkin diskusinya nggak di sini. Ya, karena pengajian. Jadi terawih itu kalimat tarawih itu adanya zaman Umar. Zaman Nabi namanya Qiyamul Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Kalimatnya qiyam Ramadan itu apa? Melakukan amalan di malam Ramadan. Bebas mau baca Quran, mau sholat sunnah, mau dzikir, pokoknya menghidupkan malam Ramadan. Itu namanya qiyamul Ramadan. Dan Nabi malam pertama sholat sendiri. Lama-lama yang jadi makmum banyak. Malam kedua tambah banyak, malam ketiga tambah banyak. Lepas malam keempat, Nabi nggak datang, Pak. Benar-benar Nabi nggak datang. Nabi nggak datang, rumah Nabi itu mihrab sini, Pak. Tempat pengimaman itu tembus ke kamarnya Rasulullah. Jadi sahabat nungguin Nabi itu dari malam sampai subuh. Nabi datangnya pas sholat subuh. Terus ditanya, ya Rasul, malam nggak datang? Kata Nabi, ma mana'ani illa khasyata an tufradu alaikum fata juzu anha.
Tidaklah mencegah aku untuk keluar tadi malam, melainkan aku takut, aku khawatir apabila amalan tersebut diwajibkan kepada kalian, lalu kalian merasa lemah untuk mengerjakannya. Bapak bisa bayangin Pak, kalau seandainya qiyamul Ramadan, taraweh itu jadi wajib gimana? Berat apa enggak? Ya mungkin bagi yang pensiunan ringan. Bagi yang pensiunan ringan. Saya mah ringan Ustaz. Iya enggak ada kantor. Kalau yang pulang kantor Pak, sampai rumah maghrib, ya Allah. Sampai rumah maghrib terus buka puasa, makan, mandi, terus sholat tarawih, sholat isya, tarawih, ya Allah, itu berat banget. Atau mungkin macam-macam. Nah ini Nabi itu paham banget. Sholat 5 waktu saja sudah banyak yang bolong, apalagi ditambah. Nah ini Bapak bisa bayangin, orang sunnah saja banyak yang rakaat pertama malam pertama penuh, malam kedua mulai maju, malam ketiga. Nah, Bapak bisa lihat itu kondisi umat sekarang ini. Nabi itu lebih paham Pak. Yaman sahabat aman Pak. Mu'adz bin Jabal itu kalau sholat baca Al-Baqarah khatam. Mu'adz bin Jabal. Ya, coba Yaman sekarang Al-Baqarah khatam gimana? Ada Pak? Gak ada. Nabi lebih tahu umat makin kesini ini bukan makin jos Pak, makin lemah. Makin kesini nih. Dulu orang baca sabihis itu pendek. Zaman sekarang sabihis panjang. Dulu orang baca hal-ata kahadisul ghasyiyah itu dianggap pendek. Zaman sekarang panjang. Nah, terus karakter panjang dan tidaknya kan melihat kondisi zaman. Contoh simpel Pak, zaman dulu ikut pengajian pulang jam 1, pulang jam 2 itu normal loh Pak, zaman dulu. Coba zaman sekarang Pak, jam 10 saja jamaahnya udah teriak-teriak kemalaman, ya. Zaman sekarang makin seperti ini. Maka Nabi mengatakan hal ini bukan hanya untuk sahabat, tapi Nabi lebih paham kondisi umat yang akan datang. Makanya Nabi ibadahnya santai saja. Ya, yang nggak kuat berdiri boleh duduk, yang nggak kuat duduk boleh berbaring. Senikmat itu. Artinya sholat itu dibikin seneng Pak, jangan dibikin berat. Termasuk kalau nggak kuat 1 juz tarawihnya, ya jangan pakai juz tuh. Kalau jamaahnya komplain, ya jangan dipaksa. Ya, ada beberapa masjid yang maksain 1 juz, tapi nggak bertahan lama kok. Masjid-masjid yang 1 juz sekarang sudah jadi setengah juz. Makin kesini akhir jadi 10 surat lagi. Ini bukan karena nggak konsekuen, tapi memang zamannya entek Pak. Ada di daerah tempat saya ngajar itu, malam pertama 1 juz, malam kedua bubar semua. Malam kedua tinggal 1 sopan. Jalannya kemana? Pindah ke masjid yang nggak pakai 1 juz. Ini kan udah jelas ini. Ini sudah jelas kalau jamaahnya memang tidak beda dengan di pesantren. Di pesantren 1 juz, ya santrinya nggak mungkin pindah masjid. Kenapa Pak? Ya emang dikurang gerbang Pak. Santri nggak bisa kemana-mana. Mau sholat ya nggak mau ini gitu loh. Nah ini di pondok beda. Di pondok ini semi pendidikan. Dan santri memang nggak kerja. Nah kalau di tempat kita kan, ya Allah. Ada juga yang bilang Ustaz, di Mekah sejus Ustaz, ya itu kan lagi umroh Pak. Umroh itu kerja nggak Pak? Pagi-pagi itu dagang apa ngapain kalau orang umroh itu? Nah orang sekarang kalau dibikin sejus besok harus berangkat kantor, berangkat jam 6, ya Allah. Ini Bapak bisa rasain lah. Ya maka kita ini bukan meninggalkan sunnah, justru kita menjalankan sunnah. Sunnahnya imam apa? Menyesuaikan dengan makmumnya. Gitu loh Pak. Artinya ketika makmumnya nggak siap, ya jangan dipaksa. Contoh sholat gerhana matahari, itu sunnahnya Pak. Sunnahnya itu Al-Baqarah khatam.
Bapak kemarin surat At-Taqwa hatam nggak Al-Baqarah? Hatam nggak? Enggak. Di At-Taqwa juga nggak hatam walaupun yang imamin hafiz Quran. Ya, ada kalimat dalam kaidah fikih itu disampaikan la yudraku qulub, la yudraku qulub. Sesuatu yang kita tidak bisa mencapainya 100%, jangan ditinggalin 100%. Kalau nggak bisa hatam Al-Baqarah, ya 2 lembar. Gitu loh Pak. Kalau nggak bisa hatam Al-Baqarah, ya mungkin 1 lembar setengah gitu loh. Kalau nggak bisa sejuz, ya udah setengah juz. Setengah juz nggak bisa, 2 lembar. 2 lembar nggak bisa, ya sholat di rumah aja. Ini kita pakai sampai seukuran yang nyaman. Jadi sunnah itu apa? Sunnah itu menyesuaikan dengan kondisi makmum. Jangan sampai ngejar sunnah bacaan tapi memaksa makmum, itu nggak boleh. Ya, pokoknya kita harus baca ini sunnah. Begitu salam bubar kabeh. Ya, nggak ada yang gabung di belakang. Ya, itu bukan sunnah Pak. Itu namanya makruh. Paham kalimat ini Pak ya? Jadi jangan sampai sunnah menarik sesuatu yang nggak nyaman. Ya, contoh simpel yang sering disampaikan dalam hadis, puasa Senin Kamis sunnah. Tapi kalau bapak nggak puasa, lebih menyenangkan sohibul bahid, maka sunnahnya diapain? Batalin. Nah ini kan, jadi kalimat sunnah itu apa sih? Sunnah itu lihat kondisi dan situasi. Contoh, sholat di lapangan sunnah, sholat id sunnah. Tapi kalau hujan badai, gimana Pak? Hujan badai tetap di lapangan apa di masjid? Di masjid. Nabi pun juga pernah sholat di masjid walaupun sunnahnya di lapangan. Kan berarti sunnah ini kondisional dong. Kalau kita pahami betul, sunnah ini tidak harus paten, pokoknya harus ini terus. Nah, sholat Jumat sunnahnya sabihis, rakaat kedua halatan. Tapi kalau kondisi di luar hujan, ya mendingan diganti kuliah sama Al-Ikhlas. Nanti di lembar ke-3 akan kita bahas. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi sunnah itu juga harus melihat kondisi dan situasi. Jadi tidak harus sunnah ini kita artikan harus benar-benar paten ya. Kayak sunnah makan kurma kalau buka puasa. Dan kalau orang nggak punya kurma, masa harus ke Mekah dulu ya? Masa dia harus beli ke Indomaret? Makanya ulama itu cerdas. Kalau nggak ada kurma, yang manis apa air putih? Air putih penggantinya. Artinya yang buka puasa pakai air putih sunnah. Kenapa? Nggak bisa menghadirkan kurma. Gitu loh Pak. Bukan berarti kamu nggak sunnah, kamu buka puasanya air putih, nanti duit aku Mas. Ya, nggak punya uang gimana saya mau beli kurma? Ya udah air putih saja. Air putih juga sunnah bagi yang nggak bisa mendatangkan kurma. Jangan sampai maksain beli kurma, utang sini, utang sana, hanya untuk mengamalkan sunnah, nggak gitu juga. Jadi insya Allah dengan kita ngaji, kita lebih paham. Sebenarnya sunnah Nabi itu enak gitu loh. Makanya kenapa sahabat itu berbeda-beda, padahal nabinya sama kan? Nabinya satu, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ibadahnya sahabat itu macam-macam. Karena sahabat lebih paham kondisi, sahabat lebih paham situasi. Makanya ada sahabat yang seperti ini, ada sahabat yang seperti ini. Bukan mereka menentang Nabi, justru mereka ikut Nabi. Karena Nabi sendiri juga seperti itu. Dalam kondisi tertentu, Nabi merubah aktivitas yang A menjadi B. Kadang B dirubah menjadi C dan seterusnya. Nah ini menunjukkan bahwa sunnah itu kondisional. Berikutnya hadis nomor 235 ya, kita baca terjemahnya aja. Dari Aisyah radhiyallahu beliau berkata, Nabi SAW melarang mereka para sahabat untuk melakukan wisol. Wisol itu apa? Menyambung puasa dengan puasa tanpa berbuka puasa. Dengar maghrib masih puasa, dengar adzan subuh masih puasa sampai ketemu hari berikutnya.
itu haram Pak. Ada yang bilang makruh. Bapak pernah ngamalin Pak? Nah, cara Jawa ki jenenge poso pati gede. Ya retik no dengan to. Lah wong Jawa ya. Ini puasanya orang-orang itu lah ya. Benar nggak Pak? Iya. Nah ini hukum wisal itu nggak boleh ya, menyambung puasa dengan puasa tanpa berbuka puasa. Kenapa? Karena sayang kepada mereka. Jadi ada sahabat yang kayak gitu. Nabi bilang jangan, pokoknya maghrib buka, ya maghrib buka. Lalu mereka berkata, sesungguhnya engkau juga melakukan wisal. Nabi juga sering wisal Pak. Nabi sering wisal. Nabi ngelarang, tapi Nabi ngelakuin. Ini namanya khususiyat. Nah ini penting nih. Jadi tidak semua syariat umat itu berlaku untuk Nabi. Contoh, tahajud bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Paham ya? Wisal Nabi boleh, bagi umat tidak boleh. Nikah lebih dari 4 Nabi boleh, khususnya itu kekhususan Nabi itu. Bagi umat tidak boleh. Itu namanya khususiyat Pak. Khususiyat itu kekhususan yang hanya diberikan izin untuk Nabi, tapi tidak diberikan izin untuk umat. Di antaranya wisal ini. Sahabat nanya, sesungguhnya engkau juga melakukan wisal. Nabi bersabda, sungguh kondisiku tidak seperti kondisi kalian. Sungguh aku menginap di malam hari, sedangkan Robku memberikan aku makan dan minum. Nabi seandainya nggak makan, nggak minum, Pak, tetap sehat. Perutnya nggak kempes Nabi, sehat. Nabi sehat. Nabi beda sama kita. Makanya kita yang bukan Nabi jangan sok-sokan jadi Nabi. Ya, sok-sokan jadi Nabi, sholat yang mulai habis sisa sampai subuh, akhirnya kakinya bengkak, besok diurut. Itu kan gak gitu juga konsepnya Pak. Ya, yang gak gitu. Nabi itu fisiknya lain. Nabi gak makan saja, Allah kasih makan langsung, sehingga Nabi bisa kenyang tanpa makan. Nabi bisa hilang dahaga tanpa minum. Nah, itu kan Nabi Pak. Nabi itu beda dengan kita. Walaupun Nabi manusia, tapi Nabi punya kekhususan yang tidak dimiliki umat. Di antaranya masalah fisik. Nabi itu mukul batu hancur jadi pasir Pak. Batu itu dipukul sama Nabi hancur jadi pasir. Coba kita mukul pakai tangan kita, jadi apa ini Pak? Ya, bengkak kan? Ya kan beda Nabi sama kita beda. Keterangan dalam hadis ini disampaikan bahwa hukum wisol bagi umat adalah apa? Kita pakai pendapat yang masyhur aja haram. Sebagian mengatakan adalah haram dan tidak haram untuk baginda Nabi, karena ini kekhususan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi melarang umat untuk melakukan wisal sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umat ini. Dan kenapa kita disunahkan berbuka dan sahur? Agar kita lebih kuat untuk menjalankan ibadah puasa, sehingga puasa tidak akan memberikan kesusahan yang berat bagi umat. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ketika sudah masuk maghrib, namun dia lebih memilih tidak membatalkan puasanya, maka ini disebut wisol. Jadi betul Pak, kalau dengar ada maghrib ada kalimat batalin dulu. Loh, puasa itu kalau nggak dibatalin nggak batal loh Pak. Walaupun dah maghrib. Nah ini beda sama sholat. Sholat itu kalau Bapak keluar waktu, misal sholat duhur kok tembus ke asar, batal. Otomatis itu batal. Ya, asar tembus ke duhur tembus asar. Bapak puasa udah adzan maghrib, itu belum batal. Batalnya kapan? Kalau minum baru batal. Jadi walaupun dengar adzan maghrib, Bapak kok belum batalin puasa, Bapak statusnya masih puasa. Sebagian ulama mengatakan dengar adzan maghrib nggak dibatalin, itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan hukumnya makruh karena disamakan dengan wisol. Makanya dengar adzan langsung minum aja. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, dalam lagi.
Yang penting batal dulu Pak. Jangan nanti nanggung Ustaz, setengah jam lagi nyampe rumah, sama batalannya di rumah, nggak boleh gitu Pak. Makruh itu. Ada yang bilang haram. Ya, tapi kan nanggung Ustaz. Soalnya kalau sudah minum air putih nanti di rumah, ya udahlah. Di rumah nanti makan lagi silakan. Makanya kalau puasa wajib kita bawa apa? Ya terserah mau air minum mau permen. Yang jelas bisa kita gunakan untuk batalin puasa. Kalau saya nggak perlu dibatalin, Ustaz, dan batal dari asar. Kalau yang nggak batal dari asar, ya nggak perlu dibatalin, orang puasanya udah batal. Jadi kalau puasa gitu, jadi walaupun udah maghrib kok belum minum ya belum batal. Nah kalau asar minum ya batal Pak. Asar minum batal, betul itu. Asar minum batal, duhur minum batal, maghrib nggak minum belum batal. Makanya dibatalin. Nggak dibatalin nanti dianggap wisol. Dan sebagian yang lain mengatakan ini termasuk meninggalkan sunnah. Jadi ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Ada pertanyaan sebelum masuk nomor ketiga dari jamaah? Silakan. Itu kalau dalam suatu masjid saya pernah lihat ada yang berjamaah, ada imamnya 2. Itu kira-kira sebagai imam sebelum dia sholat harusnya dia ngikutin yang udah ada. Imamnya 2 gimana? Jadi ada yang berjamaah di sini, ada yang berjamaah di sini. Dua-duanya. Dalam satu masjid itu boleh nggak? Bagaimana hukum melaksanakan berjamaah dua-duanya? Hukumnya sah-sah saja, cuma nggak afdol saja. Afdolnya itu digabung jadi satu jamaah. Ya, jadi dalam satu masjid sini alasannya sebenarnya simpel Pak. Karena kemarin kita juga praktek waktu kita safar ya di rest area. Di rest area itu ada jamaah 5 orang. Kita rombongan juga, cuma kalau mau gabung sama dia agak ragu sama imamnya gitu. Imamnya kayaknya orang awam. Ya dari segi bukan kita sombong, bukan di sini. Jamaah nggak mantep, akhirnya bikin jamaah sendiri. Nah itu boleh seperti itu nggak apa-apa. Karena ketika kita nggak yakin dengan imam ya mending nggak usah toh. Simpel saja sebenarnya. Simpel saja seperti itu. Ketika nggak mantep dengan ini, ya udah kita bikin jamaah sendiri. Cuma kalau seandainya mau digabung jadi satu, ditentukan mana imamnya itu lebih bagus. Cuma kan belum tentu mereka mau. Ayo jangan yuk kita gabung jadi satu nih biar kompak. Enggak. Oh kita buru-buru. Ya kan bisa jadi seperti itu. Ya biasanya itu terjadi kalau memang kondisinya itu di rest area. Itu banyak sini maghrib itu nggak masalah karena memang kondisional tadi setiap orang punya keperluan masih dan lebih mudah untuk mengontrol jamaahnya. Tapi kalau untuk kayak masjid seperti ini, mushola muhajirin, di sini ada sudah selesai, terus di sana ada jamaah, ya bagusnya digabung. Ya, tapi kalau untuk safar kita maklumin karena setiap orang punya kondisi masing-masing. Dari sana, boleh tak baca aja, ya cepat. Dari Abi Qatadah Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku pernah berdiri untuk sholat dan aku menginginkan untuk memanjangkan sholat tersebut. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku lewati sholatku tidak jadi panjang karena aku tidak suka memberatkan ke atas umatku. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan hendaknya seorang imam memiliki rasa sayang kepada makmumnya sehingga jika didapati ada makmum yang anaknya menangis atau kondisi hujan tiba-tiba sementara ada yang sholat di luar bangunan masjid, maka dianjurkan bagi imam untuk mempercepat sholatnya seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi. Kalau dalam hadisnya Pak saya sudah baca Asbabul Wurud ini, Nabi sebenarnya ingin baca surat panjang. Begitu ada yang nangis, Nabi baca cuma 3 ayat. Nah, ada di sini di sarahnya. Ya, dengar ada yang nangis, Nabi langsung ganti itu menjadi berapa ayat? 3 ayat langsung. Ini saya pernah praktek, pernah ngamalin. Saya sholat Jumat di Masjid Magelang. Itu yang jadi imam Pak Kiai saya, namanya Pak Kiai Azhari. Biasanya beliau kalau Jumat itu udah paten Pak, selalu baca Sabihis sama Halatan. Karena sunahnya itu
Rakaat pertama apa? Sabihis, rakaat kedua hal atar. Ada satu momen pas saya Jumatan, pokoknya semuanya Jumatan. Karena masjidnya penuh sampai luar itu ada jamaahnya yang nggak pakai atap. Kondisi hujan Pak, itu Pak imamnya imam Jumat Pak Kiai itu langsung dirubah dari sabihis menjadi qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu udah paham ilmunya. Qul ya ayyuhal, langsung berubah Pak. Biasanya sabihis langsung tahu karena hujan. Nah kalau sabihis yang di luar masjid gimana? Lumayan itu. Ya, lumayan kehujanannya lama, maka diganti kuliah sama al-kafirun. Beliau lebih paham. Dan itu boleh, contoh seperti ini. Sabbihisma rabbikal a'la, di belakangnya nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ganti surat itu nggak apa-apa Pak. Terlanjur Ustaz nanggung, jangan gitu. Kita nggak boleh istilah nanggung kalau memang di belakang udah ada. Tapi kalau tempat kita bukan tanah nangis, memang bocahnya rewel. Ini agak beda kasus ya. Tempat kita mau maghrib, mau isya, kalau ada beberapa masjid yang bocahnya main, mulu teriak-teriak, nangis-nangis ya kayak gitu, ya mungkin nggak bisa disamakan dengan kondisi zaman ini. Insya Allah ya. Terus kita baca lagi lah. Dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Artinya Bapak kalau sholat subuh berjamaah, Allah yang menjamin keamanan, gitu loh. Macam-macam sama Bapak, berarti macam-macam sama keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian dari jaminannya dengan sesuatu apapun. Karena sesungguhnya siapa saja yang menuntutnya dari jaminan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan menemukannya, kemudian Allah akan menelungkupkan wajahnya di dalam api neraka. Keterangan dalam hadis dijelaskan bahwa seseorang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah, mendapat jaminan keamanan dari Allah. Makanya Bapak kalau subuh jamaah itu jalan aja Pak, gak usah khawatir, insya Allah aman dari kecelakaan. Ini sudah dibuktikan oleh para ulama. Pokoknya kalau subuh jamaah sepanjang hari Bapak ya, sampai ketemu subuh lagi, Bapak sudah dapat jaminan keamanan dari Allah. Insya Allah nggak diberikan, insya Allah nggak dicopet. Kalau ada yang berani macam-macam, ini yang macam-macam kualat sama Allah SWT. Ini hadisnya seperti itu. Maka janganlah seseorang meninggalkan sholat subuh berjamaah, dan janganlah seseorang mengganggu, menjahati orang-orang yang sholat, karena mereka adalah hamba Allah yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Makanya ada seorang yang dolim namanya Hajjaj bin Yusuf. Saya ini baca dalam kitab itu, Hajjaj bin Yusuf kalau mau eksekusi orang Pak, dia nanya dulu, kamu subuh jamaah enggak? Jamaah, lepasin. Dilepas. Sehingga ajudannya tanya, wahai Hajjaj bin Yusuf, kenapa dilepas? Dia sholat subuh berjamaah berarti dijamin keamanan sama Allah. Kok aku nanti eksekusi dia, aku apes nanti. Ya, saya nggak mau apes, saya nggak mau kualat, maka tak lepasin dia. Ini Hajjaj bin Yusuf kan, itu dolim itu, Hajjaj dolim yang pernah membunuh ulama. Nah ini Hajjaj bin Yusuf kalau mau eksekusi orang nanya dulu subuh jamaah apa tidak. Kalau enggak eksekusi, kalau subuh jamaah nggak berani. Ini karena orang yang sholat subuh berjamaah itu dalam jaminannya Allah. Allah yang menjamin keamanannya. Contoh ginilah, kenapa Bapak nggak mau macam-macam sama dia? Itu keamanannya dijamin sama Pak Kapolda. Macam-macam sama dia bisa ditangkap saya. Nah ini sekarang gantian nih. Semua yang sholat subuh berjamaah yang jamin bukan polisi Pak, yang jamin bukan presiden, yang jamin siapa? Allah SWT. Ini insya Allah buat kita tambah semangat ya. Kita sampaikan ke anak-anak kita, pokoknya subuh jamaah, insya Allah kamu aman di perjalanan ya. Semoga Allah berikan kita istiqomah, amin. Dan semoga Allah terima pengajian kita. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي يا نبي نديك جود عليا
قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن، توب عليا ورجعني لي. يا ربي يا نبي نديك